Oke, sebelumnya gue mau memperkenalkan sebelumnya gue mau memperkenalkan diri. Jadi gue punya YouTube udah lama banget ya. Enggak gitu. Oke, gue mau memperkenalkan. Oke, gue mau memperkenalkan Dili ya. Oke, sebelumnya gue mau memperkenalkan diri. Jadi gue Raka Febri. Enggak, ngapain mau interview anjing. Oke, gini. Jadi gue di sini mau memulai sih. Gue mau sharing aja sebenarnya sih tentang, jadi gini kita kenapa goyang-goyang, manggut-manggut, kenapa? Ayo, nggak ngerti kan? Oke. Iya, kameranya manggut-manggut anjing. Oke, check one. Kenapa jadi kecil si maneh teh? Ya, cek 1 2. Oke, jadi gue di sini mau sharing tentang, jadi gini, mungkin gini. Oke, ulang ya. Oke, gue apa? Bukan apa-apa kan? Oke, gue mau memperkenalkan diri ya. Nggak memperkenalkan diri. Oke, mungkin ini YouTube pertama gue yang ngebahas soal drone. Karena sebelumnya YouTube gue ini random. Ada ngebahas mobil, ada vlog, ada macem deh, random banget pokoknya YouTube gue. Nah, buat sekarang gue mau ngebahas soal drone karena kebetulan gue main drone itu udah lama. Gue start main drone itu 2014 ya. Dari 2014 itu masih zaman-zamannya ngerakit dari bener-bener nol ya. Mungkin kalau dibilang nyari spare part di sini tuh susah, nyari spare part di Jakarta tuh bener-bener susah. Jadi kita flashback dulu, gue tarik mundur dulu. Sebelum gue main drone, gue itu udah mulai terjun ke dunia radio kontrol RC. Itu dari kecil, dari SD kalau nggak salah. Dari zamannya bokap itu masih main RC engine, mobil yang pakai mesin, bahan bakarnya nitro kalau anak-anak mesin bilang. Itu metanol ya, etanol apa metanol gitu, campur oli gitu. Nah, awal mula gue kecemplung tuh di situ. Gue main RC, terus bokap main RC, akhirnya gue ikutan sampai akhirnya menjelajah lah dari RC engine kita main ke elektrik. Dulu gue engine itu main off-road 1, on-road 1, bagi 1, baru main ke elektriknya itu main drift. Kalau drift nggak terlalu lama. Nah, dari situ mulailah gue tertarik sama aeromodeling. Dulu masih fixed wing ya, masih pesawat. Pakai pesawat itu kalau nggak salah Trojan, pokoknya ada flaps gitu-gitu, retract landing gearnya bisa dilipat. Gue lupa namanya apa. Itu pertama kali, cuman bertahan nggak nyampe setahun, nyoba lagi di helikopter. Itu jauh sebelum 2014 ya. Itu jauh 2014. Mulai main, akhirnya gue nyari, akhirnya dapet helikopter itu yang barless ya, masih barless, belum sempat ngerasain yang fly barless. Maksudnya yang masih ada besi di atasnya, baling-baling itu.
Itu 450 apa kayak T-Rex apa ya, T-Rex kalau nggak salah, gue lupa. Wah udah lama banget main itu. Stres karena susahnya minta ampun. Main fixed wing aja, main pesawat aja, mau terbang inverted kebalik gini aja tuh selalu crash kita. Untungnya kan gabus ya, bisa kita lem lagi. Nah kalau helikopter nih bener-bener sensitif banget. Dulu mau nyoba belajar terbang 3D yang kebalik gitu susah. Terbang sekalinya crash, kalau udah crash itu kacau sih, parah. Dari main shaft ganti, tail rotor ganti, enggak tail rotor sih, iya tail rotor ganti, beltnya ganti, gearnya rontok. Udah berantakan deh. Akhirnya cuma bertahan 2 bulan kalau nggak salah. Itu pun maiden flightnya sekali langsung crash. Gue benerin, gue jual. Karena lagi seneng, karena kebetulan waktu itu vakum ya main aero modeling, gue balik lagi main RC car. Dan kebetulan gue kuliah itu sebelum kuliah gue masih penasaran sama helikopter. Ngeliat lah dulu kalau nggak salah channel luar negeri tuh quadcopter 101 apa, terus siapa lagi ya, banyak. Nah ngelihat ada quadcopter dulu zamannya itu masih toysnya Parrot ya, kalau nggak salah Parrot apa pokoknya, gabus gitu bodinya, kakinya tipis banget deh, kecil. Itu masih motornya pakai braset ya, berisik, suara motornya berisik. Yang jelas kalau kita terbang, sering dipakai terbang ya harus ganti motor gitu, brasnya suka habis. Nah ngulik, akhirnya menentukanlah pilihan gua untuk ngerakit. Dulu ngerakit pakai framenya DJI F450 kalau nggak salah, itu dari GPS yang sekarang modelannya itu GPS-nya udah kayak antena yang jamur gitu ya, cloverleaf gitu ya. Dulu GPS-nya warna putih, gue inget banget pakai GPS itu. FC-nya juga masih ya basic lah. Dulu tuh bener-bener kita ngulik banget buat nyari gimana caranya biar bisa terbang. Dulu nggak ada kayak sekarang modelannya bawa udah ada udah ada gimbal segala macam. Kalau dulu masih ada gimbal, baru-barunya keluar gimbal itu bukan yang gimbal 3 axis, dulu masih pakai servo. Dulu gue inget banget gue bikin pakai servo. Jadi ada orang yang ngejual frame sih jatuhnya, dudukannya untuk servonya itu, jadi biar bisa kita tilt down sama pen kiri pen kanan gitu. Bukan gimbal namanya sih, jadi buat ngarahin kamera aja. Nanti ya terbangnya tetap gini-gini kameranya. Dulu gue bawa terbang kamera pocket Canon kalau nggak salah, kamera kecil gitu, kamera pocket ya. Terus itu pun terbangnya gue nggak berani tinggi-tinggi. Setelah jadi cuman 10 meter 15 meter turun, 10 meter 15 meter turun. Terus nyoba ngerakit lagi. Gue nggak ada fotonya sih, ada foto sisanya yang terakhir nih, yang akhirnya gue pakai untuk ngangkat DSLR 60D nih, kelihatan nggak? Tuh nih, ini dulu, ini jadi masih maiden flight nih. Nah itu gue pakai untuk ngangkat DSLR 60D, sama dudukannya masih pakai pakai servo naik turunnya. Itu nggak nyampe 15 meter, 10 meter gue udah gemeteran terbanginnya. Mikir lah gimana ya cara biar bagus, beli GoPro. Dulu pas banget gue beli GoPro, ada yang jual gimbal untuk GoPro, jadi udah bener-bener gimbal lah, jadi mau quadcopternya begini-gini gambarnya tetap lurus. Nah kalau itu kan gue masih
ngikut ya, masih gerak. Yang penting kita bisa ngarahin atas bawah aja, kiri kanan. Terus akhirnya udah nih, gue beli gimbal, cicil tuh lama banget. Beli GoPro dulu. Sebelum beli gimbal tuh masih pakai itu. Itu agak berani, mending tuh terbangnya agak tinggi, tapi nggak jauh-jauh. Dan waktu itu yang namanya RTH itu masih belum terakurat kayak sekarang, masih belum bener-bener belum akurat. Wah parah kalau sekarang mah. Paling gesernya cuma 5 meter lah ya. 5 meter itu pun paling banyak. Kalau dulu mah masih susah, karena kita pengetahuan juga masih kurang ya. Settingannya segala macam di Betaflight dulu Betaflight apa ya, gue lupa settingnya. Nah terus udah nih, akhirnya kebeli GoPro, kebeli gimbal, terbang. Pas masuk gue kuliah, akhirnya gue masuk kuliah jurusan broadcasting, itu drone akhirnya kepake. Dan gue menentukan, akhirnya itu udah ada yang jual, akhirnya keluar DJI Phantom 1, Phantom pertama, DJI Phantom. Akhirnya yang gue beli Phantom 1 apa Phantom 2 ya. Ntar di sini ada juga nih, tenang, kalau mulai dari situ gue udah ada fotonya. Ya, Phantom 1 ini pertama kali gue beli. Ini lihat tahunnya, mana sih kameranya, nggak kelihatan, pokoknya ini 2014 tuh. Jadi beli itulah. Itu kan juga belum ada GoPro ya, jadi GoPro itu yang gue templok di situ. Jadi gue pakai satu set GoPro sama gimbalnya, gue taruh di DJI itu. Itu udah seneng banget, udah kayak enak banget deh terbangnya. Padahal ya kalau dibilang sekarang kacau gitu. Bentar. Nah itu udah seneng banget gua. Nah dari situ terakhir ya udah, yang drone rakitannya itu gue jual karena mikir gue ya udah, gue udah make DJI itu, gue jual. Dulu masih pakai Turnigi, TX-nya tuh remote-nya pakai Turnigi 9X apa Turnigi apa gitu, gue lupa. Pokoknya dulu itu udah di mode backlight-nya gue ganti, bukan gue ganti, jadi ada backlight-nya, ada lampunya belakangnya di LCD-nya. Terus udah nih kuliah pakai itu, crash, vakum, udah nggak terlalu ini ke drone gitu. Pada saat itu gua fokus untuk videografi darat aja sama fotografi. Sibuk kerja kuliah, mulai lagi di terakhir tuh nyoba main FPV. Itu 2000 berapa gue lupa, 2016 kayaknya ya, 2016 gue coba lagi main FPV tapi mikro, yang kecil. Itu masih ada di Tokopedia gue. Nah sebentar, coba kita lihat. Jadi mana sih kalau mau ngeliat itu? Ini dia, daftar produk. Nah ini nih, pakai ini dapat itu 2S setupnya. Itu masih basic banget lah, pokoknya paket hemat ya. Terus nih Google-nya pakai, ya Allah, VR006. Habis di mode diversity kan gitu-gitu, sama di VR. Nah seru nih main FPV, cuman pada saat itu kebutuhannya gue lagi butuh drone lagi untuk aerial, tapi karena kebetulan gue punya
WO yang mengharuskan, yang membutuhkan untuk footage aerial. Belilah gua. Oh enggak, itu ya 2016, bener 2016. Ya main setahun 2 tahun kalau nggak salah. Akhirnya di 2000, baru-baru kemarin tuh 2020 atau 2019, gue belilah DJI Mavic Mini. DJI Mavic Mini. Oh enggak Pak, masih akhirnya dari kan drone race itu ya, drone FPV itu 2016, terus 2017 sampai 2020 itu gue beli Phantom 3 biasa. Phantom 3 biasa. Sama, akhirnya kan masih ada bangke di rumah, bukan bangke. Masih ada drone Phantom 1 yang rusak itu. Gue beli Phantom 3 karena kan itu udah ada kameranya kan. Itu juga crash karena kesalahannya gue lupa setting RTH di ketinggian. RTH nya tuh lupa setting ketinggian, jadi pas RTH nabrak pohon, crash tuh. Kamera patah, gimbal patah, body retak, pecah armnya. Akhirnya karena kebutuhan gue kerjaan ada WO, gue punya WO, belilah gue DJI Mavic Mini. Mavic Mini pas gue pegang, enak banget, compact ya ini ya, kecil, hasil kameranya bagus. Dulu belum keluar Mini 2, belum keluar, jadi gue masih baru-baru Mini 1 tuh gue beli itu. Gue beli bukan yang combo lagi, yang satu baterai, pakai untuk footage, untuk footage WO. By the way, kalau kalian mau ngecek WO, mau lihat WO gue nih, 11 studio IO. Jadi ada 11 studio IO sama 11 studio fotografi. Nih, ntar Instagramnya gue taruh di deskripsi. Jadi nih, Nani nih. Mana sih? Oh nih. Mana sih? Kok nggak ada Nani dia? Nah, dapatlah gue akhirnya untuk kebutuhan ini. Nih gue kasih teaser sedikit. Jadi buat kalian yang mau nikah atau mau photoshoot di studio, kita sediain studionya ada. Nah, drone itu gue pakai di sini. Nah, ini buat Ivan sama Onyet, pinjam dulu ya videonya. Nah, ini gue shootnya pakai Mavic Mini 1. Gue bilang, wah gila, kepake nih di sini. Sampai akhirnya ini drone dibilang nggak crash. Jadi kebetulan gue lagi main di laut, itu drone abis gue terbangin normal, nggak masalah. Gue taruh lah di pinggir laut, kebetulan cewek gue yang foto yuk, ya gue foto, gue taruh di pinggir, kita foto ke tengah ke laut, ombak gede, udah kegulung tuh dari drone, handphone, remote kena air. Dan salahnya gue abis terbang, baterainya nggak gue lepas, gue taruh dalam situ, jadi langsung nyala dia, short, rusak lah. Gue benerin waktu itu ke Om Hendra yang di Bekasi. Kata Om Hendra, wah ini nggak bisa mas, harus ganti aircraft, harus ganti unit. Waduh, ganti mainboardnya juga nggak bisa karena udah hampir semuanya gitu. Dari motor udah mulai seret, boardnya kena, ESC kemungkinan kena, kamera kena. Jadi mendingan disaraninnya ganti aircraft gitu. Udah nih, akhirnya tuh ngebangke tuh. Sekarang gua mulai tertarik ngambil footage drone, tapi pakai drone race, pakai FPV, taruh GoPro di situ. Karena gue liat footage-nya, untuk footage-nya ekstrim banget gitu. Nah, gue di sini mau sharing buat kalian yang mau terjun ke dunia drone race.
mungkin kalau kalian mau terjun ke dunia drone, kalau ke aerial nggak masalah, karena ibaratnya itu wah mau itu gampang, cuman tinggal kita harus cari tahu gimana terbang yang benar, gimana cara mana daerah-daerah yang nggak boleh diterbangin drone, keamanannya kayak gimana menggunakan drone itu. Terlebih dia kan 4 baling-baling yang muternya nggak pelan, kalau jatuh kena orang lumayan. Jadi kalian coba aja dulu, pasti kalian nanti tahu gitu. Gue mau ngasih saran buat kalian yang mau terjun ke dunia drone FPV, drone race. Sama nih, gue juga baru mau terjun lagi. Gue nggak bermaksud menggurui, jadi gue mau sharing aja. Terlebih kan gini, sekarang kan PPKM ya, COVID ya. COVID begini kan pendapatan orang mulai agak goyang ya. Jadi gue mau sharing untuk untuk startup main drone FPV, startup main drone race, budget murah gitu. Yang pertama kali gue beli kemarin remote pastinya, karena sebelumnya gue pakai kan Turnigi 9X itu ya, iya kalau nggak salah 9X namanya. Gue pakai itu udah gue jual. Nah dia kan harus pakai RX yang Turnigi juga kan. Nah kalau ini gue beli remote jumper T18, ini multi protokol, jadi bisa masuk ke RX mana aja. Kalau kalian mau ini pakai modul lagi. Nah jadi isinya tuh kayak gini, kebalik cok. Nah ini kemarin gue beli, dapat di harga ya nggak tahu ya kalian dapat di harga berapa. Yang jelas ini kemarin gue beli harga 2 juta, udah dapet baterai lipo 2 sel 2S itu 2 sel. Nah, karena gue main drone udah lama, main RC udah lama, jadi gue charger udah ada, tapi charger jadul pakai Turnigi Asus Cell 6 kalau nggak salah. Udah berantakan tuh, udah gue cat ulang, udah apalah, udah tombol-tombolnya udah nggak jelas. Jadi ternyata mau beli lagi tapi masih bisa kepake. Ya udah itu aja dulu, karena kan di sini konsepnya mau terjun ke dunia FPV dengan budget murah. Ini gue beli 2 juta. Jadi modelnya gini, ini udah gue custom dalamnya. Jadi dari splash screen yang tadi biasanya kan dia aslinya OpenTX tulisannya, ini udah gue ganti tadi ke logo gue. Terus untuk back screennya, nah ini udah gue ganti gini. Ini udah gue setting juga buat suara, ini buat armingnya. Nah terus engine off, ini buat arming ya. Terus ini buat buzzer. Nah ini buat flight mode, ini normal, ini acro, ini cruise nih gue setting di horizon apa level ya, gue lupa. Horizon kayaknya deh. Ini normal. Nah, ini untuk GPS, ini gue setting untuk GPS. Nah ini harus masih banyak yang gue kulik lagi sih di remote ini gitu. Nah jadi buat kalian, gue ngasih saran, kalian kalau mau terjun ke dunia FPV atau drone race, mendingan di ya untuk di awal memang harus budgetnya ya tergantung budget sih. Tapi kalau gue lebih milih investasi di remote sama di Google, karena kalau untuk kuatnya random, maksudnya ya kuat itu kalian bisa beli bahkan yang harga di bawah 1 juta juga ada, sampai harga di atas 10 juta nyampe ada gitu. Nah jadi gue nyaraninnya untuk
apa namanya, kalian mau terjun ke situ, kalian yang mau terjun ke dunia FPV, coba aja kalian beli remote dulu, karena nanti kalau beli remote kalian bisa nyoba di simulator. Karena gue sebelumnya gue jujur gue beli ini dulu, drone-nya belum ada, Google-nya belum ada, yang lainnya belum ada, pokoknya baru ini dulu nih gue main di simulator. Nanti kalian pakai kabel data, colokin ke sini. Aplikasinya pakai lift off, lift off. Nah itu terus ya udah gue main di situ aja. Hasil dari gue main di simulator ya, nih. Monkey. Nah, gimana? Gue sambil ngerokok deh. Jadi, kalau memang kalian baru ada budgetnya ya 2 juta atau berapa, kalian beli aja remote-nya dulu. Nanti ada duit lagi baru beli drone-nya. Kalau gue sih prefer, ini gue lagi order Googles, gue pakai Fat Shark Recon V3 ya, V3 apa V2 ya? Gue lupa. V3 kayaknya. Mau beli Fat Shark yang Dominator 3, waktunya nggak ada. Nah, kuatnya nanti aja kalau udah ada duitnya. Jadi buat kalian yang mau nyoba itu ya kalian beli aja dulu remote-nya, Googles-nya. Ini masih banyak yang harus gue cicil. Googles, drone, Googles, drone, terus apa lagi ya? Nah, kalian nanti coba aja. Oke, mungkin di part pertama ini dulu, nanti part keduanya gue ngebahas soal armadanya, soal quadcopternya. Gue pakai apa, spesifikasinya gue apa aja gitu. Karena kebetulan gue mau beli drone-nya, beli quadnya yang second, tapi dengan harga mantap. Oke, buat sekarang gitu aja dulu. Nanti next videonya langsung gua kalau drone-nya udah ada langsung gua bahas di video berikutnya. Oke ya, terima kasih teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyain langsung tanya aja di kolom. Jangan lupa kalian like ya. Ya terserah sih, kalau kalian mau subscribe ya subscribe, enggak ya udah gitu. Yang penting jangan lupa di like. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum.